Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama bersaat teduh untuk merenungkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan yang sudah Bapa beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak berkesudahan kasih-Nya, selalu baru dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami mengucap syukur Bapa, kalau pada hari ini, malam hari ini, kami hadir di tempat ini semua karena kemurahan dari Engkau. Kami masih sehat, kami masih kuat, itu semua karena kemurahan dari Engkau. Saat malam hari ini kami mau belajar bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Bapa lakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas kami Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan doa malam saat malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita nyanyikan sama-sama sebuah pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari sama-sama. Tuhan telah beri
Itulah kerinduan hati kami untuk selalu tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi perlindungan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya Tuhan yang tahu akan isi hati kami, dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi, sehingga pada malam hari ini dengan kasih Tuhan, Tuhan sudah menghantar kami semuanya di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kami untuk kami bisa bersekutu terus dengan Tuhan, kami dekat terus kepada Tuhan, kami bisa selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan kesempatan malam ini yang Tuhan berikan untuk kami sekaliannya. Bahkan Tuhan sudah memberikan cuaca yang cerah. Ini adalah kasih karunia Tuhan, sehingga tidak ada halangan kami untuk datang di ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian dan syukur hanya kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, perkenankanlah kami pribadi demi pribadi menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, karena Tuhan sudah memimpin ibadah mulai dari awal sampai pertengahan ini. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas pada malam hari ini. Bahkan Tuhan memberkati kami sekaliannya yang sudah hadir pada malam hari ini. Segala persoalan-persoalan hidup kami Tuhan tahu Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan memberkati untuk anak-anak-Mu yang saat ini tidak bisa hadir karena suatu halangan Tuhan. Berkati mereka juga suatu saat atau minggu depan, Jumat depan, bisa bersama-sama dengan kami sekaliannya hadir di tempat ibadah doa malam ini. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk banyak sekali hamba-hamba-Mu yang saat ini mengalami gangguan di dalam tubuhnya Tuhan. Berkati dengan jamahan Tuhan, pemulihan terjadi untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Tuhan menjamah Ibu Pendeta Syoflin, Tuhan menjamah Bapak Pendeta Yunias, Tuhan menjamah dan memberkati pemulihan untuk Bapak Pendeta Sin, suami dan istri. Tuhan juga menjamah Ibu Jing, Tuhan menjamah untuk Bapak Dr. Paulus, Tuhan menjamah Ibu Chunpoi, Tuhan juga menjamah untuk Bapak Andi ST. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, jamahan Tuhan memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit Tuhan. Bahkan Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi persoalan-persoalan hidup. Berkati kemenangan, berkati pemulihan, berkati jalan-jalan yang buntu Tuhan, buka jalan semuanya sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kemenangan-kemenangan terjadi untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengalami Tuhan masalah di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan Tuhan peribadatan untuk doa malam ini. Urapan Tuhan hadir, sinar kemuliaan Tuhan hadir, sehingga mujizat-mujizat terjadi di doa malam ini Tuhan. Kemenangan-kemenangan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Berkati pimpinan Pak ibadah Mandarin Tuhan, Ibu Julien dan Bapak Arif, dengan hikmat pimpinan Tuhan, Roh Kudus menyertai di dalam setiap Tuhan langkah-langkah pelayanannya Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati program-program untuk ibadah Mandarin di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Bapa untuk ibadah minggu depan. Dengan urapan Tuhan, hadirat Tuhan turun untuk ibadah minggu depan Tuhan. Kuasa hadirat Tuhan memenuhi di dalam peribadatan minggu depan Tuhan. Di Tuhan, segala hal-hal, halangan-halangan, kuasa gelap yang mengganggu di dalam peribadatan Tuhan patahkan, sehingga Tuhan
mujizat-mujizat terjadi, kemenangan-kemenangan terjadi, kuasa hadirat Tuhan dinyatakan benar-benar di ibadah pada minggu depan. Tuhan memberkati semua yang melayani minggu depan, mulai dari penerima tamu, pendoa, Tuhan, pemusik, pemuji, Tuhan juga memberkati untuk kolektan, Tuhan memberkati untuk multimedia, Tuhan memberkati untuk pembawa firman Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati dengan urapan Tuhan, hadirat Tuhan turun, sinar kemuliaan Tuhan memenuhi di dalam peribadatan besok akhir minggu Tuhan, dengan jamaah pimpinan Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Bapa, dalam tangan Yesus, dalam tangan-Mu Tuhan, Roh Kudus, untuk GPPS Tuhan, baik GPPS pusat maupun cabang-cabang di seluruh Indonesia. Tuhan tolong Tuhan memberkati program-program kerjanya, Tuhan memberkati dengan bertambahnya jiwa-jiwa yang dimenangkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan memakai setiap kami anak-anak Tuhan, Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan juga dalam tangan-Mu Bapa, dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu Tuhan Roh Kudus. Indonesia Tuhan diberkati Tuhan, menjadi negara yang aman, adil, makmur di dalam pimpinan Tuhan. Pemimpin, presiden, wakil presiden, seluruh menteri kabinet kerjanya dituntun dengan roh hikmat akan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati juga kota Surabaya Tuhan, perlindungan Tuhan atas kota Surabaya, sehingga Surabaya ini menjadi kota yang diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan tenang, dengan aman. Gereja-gereja diberkati Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada tindak-tindak kejahatan. Berkati dengan perlindungan Tuhan, terjadi pertobatan. Sungguh-sungguh warga Surabaya sungguh-sungguh menyembah, sujud kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Kuserahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa, dalam tangan-Mu Yesus, dalam tangan-Mu Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu serahkan semua doa dan permohonan ini, dan hamba-Mu juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang akan menaungi kami sekaliannya. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bahkan urapi, persiapkan kami sekalian yang mendengar firman Tuhan, sehingga baik yang melayani maupun yang dilayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan doa dan permohonan ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara. Selamat malam. Semua bahagia Saudara. Yang bahagia boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini. Saya sukacita kembali boleh bertemu dengan Bapak Ibu semua yang ada tempat ini. Ya, tadi mohon maaf kalau saya terlambat. Ya, ada miskomunikasi, dan juga tadi tiba-tiba saya waktu ngajar jam 4:30 di rumah, tensi saya mau bertiba naik, Bapak Saudara, 150, bawahnya 100. Kepala tiba-tiba pusing liur gitu ya. Jadi saya ngasuh dulu, ngeset dulu. Ya, ngasuh dulu, terus istri saya pulang, bangunin, ya puji Tuhan, hari ini boleh tegak berdiri. Saya percaya Tuhan yang berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tak terasa kita sudah masuki bulan yang kelima, hampir bulan yang ke-6 ya. Tinggal beberapa hari saja kita akan masuk 2026 bulan Juni. Nah, tentu saja banyak hal yang kita alami, mungkin ketakutan, mungkin juga kecemasan, bahkan juga kekhawatiran. Walaupun orang bilang jangan khawatir, tapi realita yang ada benar-benar membuat kita khawatir. Betul ya saudara ya? Membuat kita khawatir. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh
kita dengar sama-sama untuk menguatkan kita dan memampukan kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyediakan. Olehnya, saudara sekalian, kita kan baca sama-sama firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan saya berikan tema Tuhan yang menyediakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan akan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita hari-hari ini hidup tak bisa dipungkiri sangat bergantung dengan yang namanya uang. Betul ya? Sangat bergantung dengan yang namanya uang. Sejak sistem barter itu berhenti, saudara sekalian, uang itu menjadi alat ukur untuk alat tukar yang sangat penting dan esensial. Kita butuh yang namanya uang untuk apa? Bayar listrik. Kita butuh uang untuk apa? Bayar sekolah anak. Kita butuh uang untuk apa? Beli makan dan minum. Semuanya perlu uang. Tidak mungkin kalau kita pergi Indomaret atau ke Alfamart lalu kita bilang terima kasih ya Tuhan berkati, nanti tak bayar dengan doa. Nggak mungkin ya saudara ya. Pastinya tidak mungkin. Pastinya kita akan disuruh bayar pakai uang. Karena pernah satu kali saudara, saya godain seseorang yang jualan, nanti tak bayar sama doa ya. Dia senyum saja saudara, tapi tetap nagih. Jadi tidak bisa dibayar cuma dengan senyuman atau dengan doa. Tetap harus dengan uang. Kenapa saudara sekalian? Karena uang itu memang adalah bentuk ekonomi yang nyata. Nah, olehnya saudara sekalian, yang jadi masalah bukan karena uangnya. Yang jadi masalah seseorang itu bisa khawatir itu karena kecenderungan seseorang itu dikuasai oleh uang. Bukan masalah uangnya, tapi hati manusia yang terlalu dikuasai oleh uang. Ada konflik batin antara kita mau melayani Tuhan atau mau melayani yang namanya mamon, yaitu uang itu tadi, saudara sekalian. Nah, ternyata dalam polemik ini, dalam pergumulan ini, Tuhan Yesus itu tahu betul apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya. Dia tahu betul. Karena apa? Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti kalau sempat di rumah, di dalam Injil Matius pasal 6, di ayat sebelumnya dan sesudahnya, Yesus itu paling banyak membahas tentang kekhawatiran dibanding dengan doa, dibanding dengan sedekah, dibanding dengan hal-hal yang lain. Ayat pembahasan tentang kekhawatiran dibahas panjang lebar. Karena pada waktu itu Yesus mengerti apa yang dibutuhkan anak-anaknya.
Pada saat itu, Bapak Saudara sekalian, orang-orang yang mendengar khotbah Yesus di bukit kebanyakan, mayoritas adalah orang-orang miskin yang hidupnya pas-pasan. Pas ada ya pas ada yang dinikmati. Termasuk kebanyakan mereka yang kerja hari itu upahnya hanya cukup untuk sehari itu saja, besok sudah habis. Maka dari itu Tuhan itu kasih firman yang benar-benar menguatkan mereka. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, Saudara, bagi mereka yang mungkin kekurangan nasihat jangan khawatir itu mungkin terdengar klise, betul ya? Apa sih ini gitu ya? Tapi ternyata Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa obat dari segala kekurangan, kebutuhan kita bukanlah sekedar kita punya banyak uang. Kenapa? Orang yang punya banyak uang tetap bisa khawatir. Jadi obatnya bukan karena kita punya banyak uang. Ya itu apa? Obatnya cuma satu, yaitu kita harus benar-benar percaya, yakin teguh, tidak goyah akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan. Yowafati. Bapak Ibu Saudara, ada peribahasa Jawa yang mengatakan demikian: sak bejo-bejone wong kang lali, isi bejo wong kang eling lan waspada. Artinya apa, Saudara sekalian? Artinya bukan nanti kita pulang makan nasi tawon, bukan ya. Artinya adalah seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Kita harus ingat dan waspada dalam hidup ini. Jangan sekali-kali melupakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun persoalannya, apapun tantangannya, Tuhan selalu pelihara. Coba katakan kanan kirimu, Tuhan pasti pelihara. Ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ada 3 alasan yang perlu kita ingat baik-baik. Kenapa Tuhan itu pelihara? Yang pertama, alasan yang pertama yaitu bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang lebih penting. Katakan, Tuhan itu sudah kasih yang lebih penting. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi perhatikan di Matius pasal 6 ayat 25, di situ ditegaskan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah, ditegaskan, ada kata-kata bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bertanya loh kepada kita satu pertanyaan retorik yang harusnya kita sudah bisa jawab. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya hari ini masih bisa tegak berdiri, masih punya tubuh ini, berarti Tuhan itu masih pelihara. Itu sudah diberikan loh Saudara. Itu sudah diberikan, harusnya kita cukup. Coba kita bayangkan sama-sama Bapak Saudara. Kalau Anda dan saya punya pasangan nih, lalu pasangan kita itu sakit, didiagnosa dokter, divonis kamu gagal ginjal, umurmu tidak panjang, kamu perlu cangkok ginjal. Nah, lalu Anda dan saya, Saudara, sebagai pasangan yang mencintai pasangan kita, kita merelakan ginjal kita diberikan untuk pasangan kita, sehingga pasangan kita akhirnya pulih, sembuh, sehat kembali. Nah, masakah ketika pasangan kita yang sudah pulih, sudah sehat ini datang kepada kita minta es krim, kita marah-marah? Masakah pasangan kita itu minta es krim, kita ngomong gak usah? Nah mungkin ya, pasti kita berikan, pasti kita cukupkan. Gak mungkin pasangan kita grundel, betul ya? Dan termasuk Anda dan saya tidak mungkin pelit hanya gara-gara cuma es krim atau cuma masalah bubur, betul ya? Tak mungkin. Kenapa? Karena yang penting saja yaitu ginjal yang bisa nyambung hidupnya sudah kita berikan. Apalagi cuma makan es krim dan bubur dan lain sebagainya.
sebagainya. Pasti kita berikan. Hal yang besar, tubuh dan nyawanya sudah diberikan. Pasti semuanya juga diberikan. Demikian pula Tuhan dan Tuhanku. Anda dan saya itu yang harusnya berjalan menuju kebinasaan, api neraka, tapi karena kasih karunia-Nya, Dia relakan anaknya yang tunggal turun ke dunia, lebih hina dari manusia, jadi seorang hamba, lebih hina lagi sampai mati di kayu salib, supaya Anda dan saya beroleh hidup yang kekal. Masakah cuma makanan, minuman, pakaian tidak Tuhan cukupkan? Pasti tidak mungkin. Anaknya saja diberikan loh, secara cuma-cuma. Pastinya kalau soal makan, minum, pakaian, Tuhan pasti sediakan. Olehnya, saudara sekalian, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada manusia yang setelah dianugerahi begitu banyak berkat surgawi, menghabiskan hidupnya dalam kecemasan yang tidak perlu tentang hal-hal yang fana. Ini adalah penghinaan langsung terhadap kebaikan Bapa surgawi. Kalau Anda dan saya hari ini masih diselimuti oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, maaf kata, Anda menghina Bapa di surga yang telah memelihara hidupmu dan hidupku. Ibaratnya kalau Anda khawatir, cemas, dan takut yang berlebihan, itu dosanya sama dengan dosa membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Itu 10 berita Allah, itu sama dosa. Makanya coba katakan kanan kirimu, jok khawatir iku dosa. Itu dosa, saudara sekalian. Nah, maka dari itu hari ini saya katakan, hidupmu dan hidupku sudah dicukupkan Tuhan. Tuhan sudah berikan yang jauh lebih penting. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus percaya sepenuhnya dengan pemeliharaan Allah? Yang kedua, karena Anda dan saya itu lebih berharga dari ciptaan yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di situ di ayat 26, 28 dan 30, di situ Tuhan bandingkan kita disuruh mandang burung-burung di langit yang tidak nabur dan tidak menuai. Lalu kita juga suruh memperhatikan di ayat yang ke-28 29, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun ternyata aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan itu sudah berikan hal yang luar biasa padamu dan padaku. Makanya di ayat ini Tuhan berikan sebuah ilustrasi tentang burung di langit dan bunga bakung di ladang. Kita ini disuruh apa? Memandang, memperhatikan. Kalau kita suruh memandang dan memperhatikan, berarti kita itu harus benar-benar meneliti dengan seksama, merenungkan dengan baik-baik. Coba bandingkan, lihatlah burung-burung itu loh yang tidak ada nilainya, bunga bakung yang tidak ada nilainya, termasuk rumput yang sebentar aja bisa hangus terbakar. Bandingkan dengan dirimu. Bukankah kamu itu jauh lebih penting? Maka dari itu pasti kita akan dipelihara. Bapak Ibu Saudara, burung itu tidak nabur loh. Burung itu juga tidak menuai, tapi ternyata diberi makan. Bunga bakung juga demikian, tidak pernah kerja, tidak memintal, tapi didandani lebih indah dari Raja Salomo yang paling kaya sampai hari ini. Tetap didandani lebih indah. Logikanya sederhana, Ustaz. Jika burung saja yang murah itu, paling murah kan burung emprit ya, atau burung gerejangan murah kan, itu loh, tetap dipelihara, tetap dikasih makan, Ustaz. Dan bandingkan dengan rumput liar saja yang ada di lapangan atau di halaman rumah kita, yang hari ini ada, besok dibakar saja, Tuhan tetap perhatikan. Dan perhatian Tuhan itu sedemikian rupa detailnya. Masakkah Anda dan saya, anak-anaknya yang dikatakan Anda adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, tidak dipelihara oleh Dia? Anda dan saya itu diciptakan segambar dan serupa Allah.
pastinya jauh lebih penting. Pasti Tuhan perhatikan. Kenapa? Karena Anda dan saya jauh lebih berharga. Makanya kenapa ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menebusnya. Tapi Anda manusia jatuh dalam dosa, Allah itu terus mencari sampai Dia harus relakan anaknya, supaya Anda dan saya merasakan kemuliaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, burung-burung tidak memiliki pikiran cemas tentang hari esok. Mereka hidup sepenuhnya di masa sekarang, melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan itulah tepatnya yang Yesus panggil untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Bukan kepasifan, tetapi keterlibatan yang penuh kepercayaan dengan saat ini. Maksudnya Anda dan saya kalau percaya penuh, tunjukkan, buktikan, mainkan imanmu. Karena iman itu adalah anugerah Allah. Ketika kau beriman hari ini, yakinlah sepenuhnya. Katakan dalam dirimu, aku penting di hadapan Allah. Aku berharga di hadapan Allah. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita harus selalu percaya penuh dengan pemeliharaan Allah? Yang ketiga, karena ada anugerah Allah setiap hari. Anugerah Allah itu selalu ada setiap hari. Di ayat yang ke-34 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak berkata loh, engkau dan saya tidak punya kesusahan. Tidak. Tuhan itu juga tidak berkata bahwa Anda dan saya tidak punya tantangan. Tidak. Justru Tuhan itu berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti kita itu pasti mengalami kesusahan. Kita itu pasti mengalami tantangan, pasti menghadapi masalah. Namun luar biasanya firman Tuhan ingatkan kepada kita, setiap hari ada kesusahannya sendiri, setiap hari ada tantangannya sendiri, setiap hari ada masalahnya sendiri. Tetapi setiap hari itu juga membawa anugerah Allah yang selalu baru, rahmat Tuhan yang selalu baru. Maka dari itu kalau Bapak Ibu lihat di Ratapan pasal 3, bukankah memang firman katakan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Walaupun ada kesusahan, kita juga ada anugerah Allah yang menopang. Setuju katakan amin. Kita ada anugerah Allah yang selalu menopang, dan anugerah Allah itu selalu baru. Saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan anugerahnya setahun sekaligus. Tuhan tidak memberikan anugerahnya sebulan sekaligus. Tuhan juga tidak memberikan anugerahnya seminggu sekaligus. Tidak. Karena apa? Anugerahnya itu cukup menopang kita setiap hari, selalu baru. Dan Anda harus tahu, yang selalu baru itu pasti selalu ada tiap pagi. Dan itulah anugerah Allah. Dan tujuannya adalah supaya Anda dan saya benar-benar belajar bergantung penuh kepada Allah. Itulah kenapa Allah itu menyediakan anugerahnya setiap hari, supaya Anda dan saya benar-benar meyakini, percaya, aku perlu anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak memberi kita rahmat untuk cobaan besok hari ini. Dia memberi kita rahmat hari ini untuk masalah hari ini. Ketika hari esok tiba, rahmat hari esok itu akan juga ada di sana. Jangan sampai kita menghabiskan kekuatan kita hari ini untuk menangisi bayang-bayang hari esok. Yang besok itu urusannya besok. Yang hari ini, pikirkanlah hari ini dan selesaikan hari ini, hadapi hari ini, karena Tuhan ada untuk menopang hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Namun perlu diingat, walaupun kita adalah orang-orang yang berharga di hadapannya, dan kita sudah mendapatkan yang lebih penting, yaitu hidup dan tubuh, dan juga kita selalu ada anugerah Tuhan yang menopang hidup kita, ternyata
tetap ada aturan main yang Tuhan berlakukan. Ada ketentuan-ketentuan yang Tuhan kerjakan, saudara sekalian. Ada dua prinsip penting di dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa kita seenaknya. Ada aturan mainnya. Yaitu apa? Yang pertama, saudara, kita harus bisa bedakan pemeliharaan Tuhan tentang kebutuhan dengan keserakahan. Ini yang seringkali orang-orang itu keliru. Makanya kenapa banyak orang itu mengatakan, misalnya lihat rumah mewah, mobil bagus, tumpang tangan dalam nama Yesus, ini punyaku, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, ini jadi milikku. Lalu kalau nggak dikasih-kasih, kita ngomel-ngomel, sungut-sungut, lalu ngancam-ngancam tuh, kan gitu toh. Bapak Ibu Saudara, perlu diingat, termasuk Anda dan saya benar-benar dipelihara Tuhan bukan berarti untuk keserakahan kita. Kita dipelihara itu berdasarkan apa? Kebutuhan kita. Nah, apa yang kau butuhkan? Pasti Tuhan sediakan. Makanya Anda harus tahu, Tuhan itu berjanji untuk mencukupi kebutuhanmu, bukan memenuhi keserakahanmu. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan janji itu kasih makan. Tapi bukan berarti makannya selalu makan jengkapu terus. Betul ya? Tuhan janji kita kasih makan, bukan berarti kita itu dijanjikan makannya apa? Makan di exosuki terus. Bukan. Yang Tuhan janjikan apa? Kita pasti makan, walaupun mungkin makan nasi bungkus harga 5.000, pasti kasih makan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga janji kita diberi pakaian, tapi bukan berarti pakaiannya harus mereknya Sarah. Bukan berarti harus mereknya Uniqlo, bukan. Misalnya pakaian second pun, kalau itu diberikan pada kita, itu yang Tuhan tetap janjikan. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya pernah alami itu. 2016 sampai 2020, kami sekeluarga tidak pernah beli baju baru. Bahkan makan pun, kami makannya sempat hampir setahun penuh itu, ya bukan setahun penuh ya, sering kali dalam setahun itu makannya nasi bungkus, apalagi saya yang harga 5.000. Dan kalau enggak, pas ada di rumah tidak ada uang, pas butuh makan, pas ada yang ajak makan juga. Tak pernah kami minta-minta. Tak pernah kami juga, maaf kata, ngemis-ngemis di jalanan. Padahal waktu itu dibilang butuh benar. Kenapa? Karena uang saya benar-benar habis ludes-des. Di dompet sempat cuman 20.000, pernah 30 gajian tanggal 3 habis. Itu saya jalani 2 tahun. Kenapa? Anak saya opname di ICU 2 bulan, rawat jalan 2 tahun. Kami sekeluarga tidak punya uang, tabungan habis, uang sehari-hari cukup untuk sehari-hari itu aja. Anak saya 3 tahun tidak pernah beli baju, tapi ada yang ngasih baju, ngasih sepatu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pelihara. Bukan untuk keserakahan, tapi untuk kebutuhan. Loh Pak, apakah tidak boleh lebih? Boleh, silakan kalau lebih. Tapi masalahnya lebih itu kalau memang kau sudah ada kerja keras. Makanya alasan yang kedua, saudara sekalian, kita harus ingat aturan mainnya dalam pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti kita malas. Coba tepuk kanan kiri nih, ojo malas, ojo gampang sambat. Tuhan pasti pelihara, benar. Tuhan pasti sediakan, iya. Tapi bukan berarti engkau dan saya males. Gak usah apa-apa lah, tidur di rumah nanti kan pasti ada yang terima makanan. Ini bocah kalau saya dong. Nah ini bocah. Percuma, bukan begitu. Makanya Anda harus tahu, pemeliharaan Allah itu juga menuntut yang namanya tanggung jawab. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, burung di udara Tuhan pelihara, tapi bukan berarti burung itu nyekukluk di sarangin diem aja. Terus makanan datang disuapi, dicekoki. Enggak kan misalnya? Enggak. Burung itu tetap terbang, tapi tiap hari dijanjikan masih makan. Nemu aja makanan itu misalnya. Kalau ditanya, Rum, kamu ketemu di mana? Gak ngerti kita, karena gak ngerti bahasanya, gitu toh. Tapi dia pasti makan. Dia tetap harus cari makanan itu. Tuhan
tidak pernah nyuapi burung itu satu-satu, tidak pernah, saudara sekalian. Saya juga tidak pernah lihat gitu ya, Tuhan nyuapi burung, tidak pernah. Loh, Anda dan saya juga harusnya demikian, bukan? Anda benar-benar dipelihara, tapi bukan berarti Anda cuma minta disuapi terus, nadong terus, bukan. Anak Tuhan itu jangan nadong-nadong, betul ya? Kita cuma cukup berseru dengan Tuhan, mintanya sama apa? Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti pelihara kok. Karena apa? Karena apa yang kita butuhkan hari ini pasti Tuhan sediakan. Bukankah doa Bapak kami juga katakan begitu toh? Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bukan sepuasnya sewarak, jangan. Kata Tante Shoplin itu enak itu cuma segini toh, betul ya? Selebihnya sampah. Saya pernah benar-benar ingat dari kecil khotbah itu saya tidak pernah lupa, mesti dicubit-cubit. Enak itu segini, luar sampah. Jangan serakah. Kalau serakah jadi penyakit. Makanya kita pun juga demikian, Pak. Kerja dan kerja. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Jangan jadi orang Kristen yang cuma minta belas kasihan manusia. Apa yang ada di tanganmu kanan kiri ini, kerjakan semaksimalnya. Kata pengkhotbah, karena kita tidak tahu yang mana yang akan membuat kita berhasil. Kerjakan dengan maksimal. Kalau hari ini kau dipercaya misalnya pekerjaan kecil sekecil apapun, tapi kalau kau kerjakan dengan tanggung jawab, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti berkati, saudara sekalian. Makanya dari itu, saudara, kita harus ingat benar-benar. Jangan sampai kita terjebak dengan logika manusia. Karena matematika Allah dengan matematika manusia itu beda. Matematika Allah 5 tambah 2 sama dengan sisa 12 tahun. Sedangkan matematika Anda dan matematika saya 5 plus 2 tetap kurang. Itu serakah. Kan gitu toh misalnya? Itu serakah. Jangan sampai jadi orang Kristen itu. Kita kerja keras iya, tapi harus digarisbawahi. Jangan memaksakan diri sampai kok khawatir akan hari esok. Jangan sampai. Cukupkanlah dengan apa yang ada yang dipeliharakan. Karena pemeliharaan Tuhan terkadang datang bukan sebagai pembebasan dari kesulitan, tetapi sebagai kekuatan untuk menanggung kesulitan dengan penuh anugerah. Meskipun hari ini sulit, tapi kalau kau mampu melewati, itu Tuhan pelihara. Selama kau tetap berusaha dan bekerja keras, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya cukup katakan, saya ngalami dana pas-pasan, pernah. Anak 3, istri 1, jangan dibalik, saya pernah. Ada momen-momen di mana saya itu harus bayar uang sekolah, bayar cicilan itu hampir tidak ada. Tapi saya tidak pernah minta, walaupun saya punya papa dan mama, saya pun tidak pernah minta. Tapi ya ada aja. Pas butuh waktu nih bayar, tiba-tiba pas ada orang yang nyuruh dan ngasih kerjaan, dan saya kerjain. Termasuk papa saya, dia tidak pernah langsung tanya, lu butuh duit piro? Tidak. Mama saya juga tidak pernah tanya, lu butuh duit piro? Tidak pernah. Tapi pas butuh wani bayar, papa saya itu nyuruhin, tuh kerja yang tagih di sana, kerjaan tagih. Tiba-tiba pulang, lalu ngomong gini, ya sudah ambilin ya, ini buat papa, lebih ini ambil. Lu kok ya pas buat bayar cicilan? Haleluya, bukan? Sama juga ketika perlu bayar bensin, misalnya tidak ada bensin nih, habis pelayanan pulang tiba-tiba ada ayah yang tidak kenal kasih amplopan. Loh ya kok pas buat bayar bensin. Pokoknya semuanya serba pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Sama juga waktu kami di rumah sakit, saudara, belum makan. Ada aja saudara yang datang, bukan saudara kandung loh, saudara yang istilahnya dari teman dekat yang melebihi saudara itu loh. Itu benar-benar saya alami. Mereka datang hampir tiap hari, cuman untuk apa? Ngajak makan. Makanya selama 2 tahun saya tetap hidup sehat walafiat. Hari ini juga tetap gemuk tanpa minta-minta. Tuhan pelihara. Termasuk Anda dan saya pasti dipelihara oleh Tuhan, karena Anda adalah anak-anak Allah.
Bapak Ibu Saudara, makanya kenapa Tuhan tegaskan dengan satu kekuatan, suatu peneguhan yang mengatakan di Matius 6 ayat 33 dengan firman Tuhan berkata begini, tetapi, betul ya, dimulai kata tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang sebelumnya bicara tentang kekhawatiran itu ditegaskan, kalau lu dan saya mau gak khawatir, cari dulu kerajaan Allah. Maksudnya apa? Fokus kita jangan fokus yang sementara ini. Fokus kita jangan fokus yang mudah hilang, yang mudah lenyap, yang bisa habis dalam sekejap. Tapi fokus kita adalah apa? Kerajaan Allah. Kalau kita benar-benar fokus kerajaan Allah, maka firman Tuhan katakan janjinya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kan kita seringkali kebalik gitu toh. Kita seringkali klaim, mana Tuhan janjimu? Katanya semuanya ditambahkan, semuanya akan diberikan kepadaku. Anda harus tanya nih, fokusmu apa? Apakah sudah fokus pada Allah benar-benar, atau fokus hanya kepada pemberiannya saja? Halo? Anda lebih fokus kepada pribadinya atau fokus kepada berkatnya? Kalau Anda cuma fokus pada berkat-berkatnya, maka Anda sudah gagal paham. Anda sudah salah sangka. Karena Tuhan inginnya bukan pemberiannya. Pemberiannya, berkatnya itu untuk menopang kita. Supaya apa? Supaya kita makin sungguh-sungguh, makin setia, makin percaya kepadanya. Yang harusnya adalah kita fokus pada Allahnya. Orang Kristen kalau fokus sama Allahnya, hidupnya tidak akan khawatir. Karena tahu Dia pasti pelihara. Bapak Ibu Saudara yang kalian terkasih dalam Tuhan, ini bukan cuma sekedar motivasi kosong. Ini adalah benar-benar janji dari Raja di atas segala raja. Semuanya itu akan ditambahkan padamu. Artinya Tuhan itu tahu kok kebutuhanmu sebelum kamu minta. Jadi tidak usah minta-minta, pasti Tuhan tahu. Dan Tuhan itu juga tidak pernah terlambat, sedetik pun tidak pernah. Semuanya itu pasti indah pada waktunya. Kalau Anda dan saya fokusnya kepada Allah, kita akan mengerti maksud Pengkhotbah 3:11 itu, bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya di sini bukan berarti kita yang hari ini kekurangan tidak bisa makan, lalu ada tiba-tiba makanan penuh di meja kita, ini indah pada waktunya. Bukan. Maksud indah pada waktunya adalah meskipun hari ini lagi kekurangan, itu indah pada waktunya karena Tuhan juga pasti akan pelihara. Semua waktunya itu indah. Makanya di situ kan nyanyi itu kecil loh, saudara. Waktunya itu apa yang kita alami, apa yang kita lewati hari-hari, semuanya itu indah pada waktunya karena Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam memelihara anak-anaknya. Tidak pernah gagal. Anda dan saya mungkin sebagai orang tua bisa gagal didik anak, bisa gagal memelihara anak, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal memelihara hidup kita. Makanya Anda harus tahu sebuah paradigma yang benar. Ketika Anda fokus sama Allah, Anda tidak akan takut mati, Anda tidak akan takut sakit, Anda tidak akan takut menderita, Anda tidak akan takut kekurangan. Kenapa? Karena Anda tahu semuanya ini pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Karena kita tahu Tuhan itu lebih mementingkan keselamatan kita daripada kemewahan, kenikmatan dunia. Makanya kita harus fokus kepada Dia, saudara sekalian. Coba bayangkan sama-sama. Kalau Bapak Ibu punya anak, pernahkah anak Anda minta sesuatu kepada Anda? Pernah ya? Pasti pernah. Dan apakah anak Anda pernah stres dengan berkata ketika Anda katakan, Mama tidak punya uang, Papa tidak punya uang, lalu anak Anda stres? Tidak dong. Besok tetap minta lagi kan? Tetap minta lagi. Saya punya anak 3, saudara. Walaupun papanya sudah ngomong, hari ini belum ada duit, besok minta lagi, saudara. Diulangi lagi,
lagi. Karena dia tidak mau tahu. Yang dia tahu papanya pasti pelihara. Namun masalahnya seperti tadi, kita lebih mengandalkan ini logika kita daripada Bapa kita. Hari ini marilah saya mengajak jemaat GPPS Mandarin yang ada di tempat ini, alihkan fokus kita hanya pada Allah. Ketika kita fokus sama Allah, kita yakin bahwa hidup kita adalah berharga di matanya. Kita sudah terima yang sangat penting darinya, dan kita juga sudah ditopang dengan anugerah yang selalu baru tiap hari. Pastinya kita akan melewati hari-hari kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Tidak akan ada yang namanya ngomel, tidak akan ada yang namanya sumut-sumut, tidak akan ada yang namanya sambat sama si A, si B, dan si C. Tidak ada. Yang ada cuma ngomong, Tuhan itu baik, Tuhan pelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Anda tidak akan kekurangan jika Tuhan jadi prioritas hidupmu. Anda tidak akan pernah kehilangan masa depan jika benar-benar Tuhan pegang hidupmu. Apa yang kau lepaskan demi Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan akan berikan yang terbaik. Saya akan tutup dengan satu quote yang bagus, saudara. Kenapa kok bagus? Karena saya buat gitu ya. Coba ditampilkan yang terakhir ya. Dia yang telah menyediakan bagi umatnya di masa lalu adalah Allah yang sama sekarang, dan lengannya tidak dipersingkat sehingga dia tidak dapat menyelamatkan, dan telinganya juga tidak berat sehingga dia tidak dapat mendengar. Percayalah, jika Allah yang sudah memelihara bangsa Israel hanya dengan mana dan telur puyuh, kan? Allah yang sama juga pasti pelihara hidupmu dan hidupmu. Tidak akan pernah kita kekurangan. Umatnya yang berteriak minta tolong didengar olehnya. Anda dan saya yang juga berseru hanya padanya, pasti juga Tuhan jawab. Setuju, katakan amin. Yang percaya saya undang kita bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap
fokusmu hari ini. Marilah kita sama-sama pada malam hari ini ubah fokus kita. Bukan hanya kepada pemberian dan berkat-berkatnya saja, tapi kita mau mengarahkan fokus kita hanya kepada pribadinya. Berhentilah memandang mungkin dompetmu yang kosong, rekeningmu yang kosong, ataupun di meja makanmu yang kosong. Mulailah sama-sama kembali memandang hanya Bapa yang kaya itu yang di surga itu. Tugasmu dan tugasku bukan ngatur-ngatur. Tugasmu dan tugasku hanya kita diminta untuk percaya, setia, tetap kerja keras, jujur, dan taat hanya padanya. Selebihnya yakinlah, orang yang sungguh-sungguh menaruh harapnya pada Tuhan tak akan pernah kehilangan pengharapan itu. Biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya dengan memelihara dan menyediakan yang terbaik untukmu. Hari ini yang percaya bahwa Tuhan pasti pelihara dan sediakan yang terbaik. Angkat kedua tanganmu dan katakan dengan imanmu, dengan pengertian, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Belajar percaya, belajar percaya, tunduk sampai dunia. Lepaskan rohmu, dan rohmu meyakini penuh apa yang Tuhan janjikan. Yes, Lord Jesus, masalahku masih ada. Percaya. Sekali lagi semuanya, lebih sungguh-sungguh dengan imanmu. Percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, asal Kau di sampingku. Haleluya. Kita pakai kasih, kita kasih, kita kasih, percaya rencanaku terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali lagi, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang percaya beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Bapa kami yang baik di surga, Engkau adalah pemelihara kami yang setia, gembala kami yang baik yang tak pernah melepaskan kami. Bapa yang kaya akan kasih karunia untuk kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sama-sama diingatkan dan diteguhkan untuk kami boleh menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepenuhnya bahwa kami lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga yang di ladang. Cukupkanlah segala kebutuhan kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya kebutuhan kami hari ini pasti Tuhan juga akan berikan dan cukupkan.
Buatkan kami kuat di dalam iman kami, untuk kami tetap melangkah meskipun situasi ataupun kondisi kami sulit untuk kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya dengan Yesus kami pasti dapat melewatinya jadi pemenang. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu benar-benar menjaga hati dan pikiran kami. Dan biarlah hidup kami terus menjadi kesaksian bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Orang-orang yang di luar sana boleh melihat bahwa Tuhan kami sungguh Tuhan yang ajaib. Satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Kami sudah mengucap syukur sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami yang sudah beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, diberkatilah roti makananmu, diberkatilah air minumanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, engkau sehat dan panjang umur, engkau sehat dan berbahagia. Pulanglah dan terimalah berkat darinya, pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, yang menghibur, memampukan, dan menguatkan serta menolong engkau dalam segala keadaan, yang tak pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Orang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk.